Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua dimanapun berada, kembali bersama Ibu Suryati pada pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7. Dan topik pelajaran kali ini adalah tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah anak-anak mempelajari pelajaran ini adalah sebagai berikut. Silakan disimak dan diamati sendiri. Baiklah, kita masuk pada pengertian lingkungan adalah segala sesuatu di luar individu. Contohnya lingkungan rumah kita, lingkungan sekolah, lingkungan pasar, mall, sungai, danau. Nah, itu semuanya adalah lingkungan yang ada di luar tubuh kita. Segala sesuatu yang ada di luar tubuh kita merupakan sistem yang kompleks sehingga dapat saling mempengaruhi satu sama lain. Berikutnya, kondisi yang saling mempengaruhi ini membuat lingkungan selalu dinamis, berubah sesuai dengan kondisi. Komponen lingkungan dapat saling mempengaruhi dengan kuat. Kualitas lingkungan dapat berubah menjadi baik dan juga bisa berubah menjadi buruk. Perubahan itu dapat disebabkan oleh makhluk hidup dalam suatu lingkungan tersebut. Lingkungan terdiri atas dua komponen utama, satu komponen biotik atau makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Dua komponen abiotik atau benda tidak hidup, contohnya adalah tanah, udara, cahaya, batu, air, dan lain-lain. Selanjutnya, apa saja hal-hal yang dapat kita temukan dalam suatu lingkungan? Jadi, hal-hal yang dapat kita temukan dalam suatu lingkungan. Satu, setiap makhluk hidup itu memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat hidupnya. Tempat hidup ini disebut dengan habitat. Dalam suatu habitat terdapat makhluk hidup atau disebut biotik dan makhluk tak hidup atau disebut abiotik. Contoh habitat misalnya sekolah, taman bunga, sawah, mall, pasar, kolam, dan lain-lain. Pada suatu habitat atau tempat tinggal akan terjadi interaksi antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Selanjutnya, anak-anak silahkan kerjakan tugas 1, yaitu kegiatan mengamati ekosistem yang ada di lingkungan rumah atau halaman rumah, kolam, akuarium, taman bunga atau rumput, dan lain-lainnya. Selanjutnya, kalian catat jenis-jenis ekosistem apa saja yang kalian amati. Kemudian catat semua makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang terdapat pada lingkungan yang kalian amati di dalam tabel seperti contoh di samping ini. Catat semua tugas ini dan tabelnya di dalam buku latihan. Kemudian buat kesimpulan. Selanjutnya kita akan membahas bahwa interaksi dalam ekosistem dapat membentuk suatu pola. Interaksi dalam ekosistem, ternyata setiap organisme tidak dapat hidup sendiri, selalu bergantung pada organisme lain dan lingkungannya. Saling ketergantungan makhluk hidup ini akan membentuk suatu pola interaksi atau saling membutuhkan. Satu, interaksi antara sesama komponen hidup atau biotik. Dua, interaksi antara komponen biotik atau hidup dengan komponen abiotik atau tidak hidup. Baiklah, kita masuk pada interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Contohnya dari gambar ini, tumbuhan, kelinci, serigala, harimau, dan jamur ini merupakan suatu interaksi makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya dapat terjadi melalui satu, rangkaian peristiwa makan dan dimakan, seperti rantai makanan. Dua, jaring-jaring makanan. Tiga, piramida makanan. Dua, melalui bentuk hidup bersama yaitu simbiosis. Kita masuk pada rantai makanan, yaitu urutan serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan-urutan tertentu. Pada rantai makanan, terjadi perpindahan energi dari makhluk hidup yang dimakan ke makhluk hidup pemakan atau predator. Di bawah ini adalah 3 contoh rantai makanan. Yang pertama misalnya padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang.
Nah, pada gambar kedua, padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati, bangkainya terurai oleh jamur. Jadi, pada rantai makanan hanya terdapat satu garis lurus, proses makan dimakan tidak bercabang-cabang. Rantai makanan, kita lihat ada rantai makanan di darat, contohnya seperti rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan serigala, serigala dimakan harimau, harimau mati, bangkainya akan terurai oleh jamur. Sisa hasil penguraian oleh jamur dan mikroorganisme yang ada di dalam tanah akan menjadi unsur hara yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan kembali. Selanjutnya adalah rantai makanan di laut, contohnya seperti gambar ini. Fitoplankton di dalam laut mendapat energi dari matahari, kemudian fitoplankton dimakan oleh zooplankton, zooplankton dimakan oleh ikan-ikan kecil, ikan-ikan kecil dimakan oleh ikan-ikan sedang, kemudian ikan-ikan sedang dimakan oleh ikan besar. Nah, ini adalah rantai makanan yang ada di laut. Selanjutnya adalah jaring-jaring makanan, yaitu gabungan dari rantai-rantai makanan yang berhubungan, dikombinasikan atau digabung dan saling berikatan dalam ekosistem. Dari gambar dapat kita lihat bahwa jaring-jaring makanan terdiri dari banyak rantai makanan, sehingga di sini banyak terdapat panah-panah yang saling menghubungkan. Dari gambar yang sebelah kiri, kita dapat melihat rantai makanan pertama adalah padi dimakan tikus, tikus dimakan elang, elang mati, bangkainya terurai. Rantai makanan kedua adalah padi dimakan tikus, tikus dimakan musang, musang dimakan elang, elang mati, bangkainya terurai. Rantai makanan ketiga adalah padi dimakan burung, burung dimakan musang, musang dimakan elang, elang mati, bangkainya terurai. Jadi dapat kita lihat dalam satu jaring-jaring makanan bisa terdapat beberapa rantai makanan. Kemudian dari gambar sebelah kanan kita dapat melihat dari satu gambar jaring-jaring makanan terdapat banyak rantai makanan. Jadi kita sudah bisa membedakan kalau rantai makanan terdapat satu alur rantai saja, sedangkan jaring makanan terdapat banyak rantai makanan di dalamnya. Selanjutnya adalah piramida makanan, yaitu sebuah gambaran yang menampilkan informasi tentang pengelompokan ekosistem yang membandingkan komposisi dan jumlah biomasa. Komposisi dan jumlah biomasa tersebut dikelompokkan dari mulai 1 produsen, 2 konsumen 1, 3 konsumen 2, dan 4 adalah konsumen 3. Pada suatu ekosistem normal, jumlah produsen itu adalah yang paling terbanyak. Selanjutnya jumlah konsumen 1 lebih banyak dari jumlah konsumen tingkat 2, jumlah konsumen tingkat 2 lebih banyak dari jumlah konsumen tingkat 3, dan seterusnya. Piramida makanan dikelompokkan menjadi 2 kelompok berdasarkan ekosistem tempat hidup makhluk hidupnya. 1. Piramida makanan ekosistem darat, 2. Piramida makanan ekosistem air. Piramida makanan ekosistem darat itu diisi oleh hewan dan tumbuhan. Rinciannya sebagai berikut. 1. Produsen dihuni oleh tumbuhan seperti rerumputan dan tumbuhan yang daunnya dikonsumsi oleh sebagian besar populasi binatang di darat. 2. Konsumen 1 diisi oleh serangga, tikus yang memakan tumbuhan dan sejenisnya. 3. Konsumen 2 diisi oleh katak, ayam, dan hewan sejenisnya yang mengkonsumsi serangga dan belalang. 4. Konsumen 3 pada piramida makanan diisi oleh burung, elang, ular, dan hewan lainnya, pemangsa ayam, dan hewan jenis lainnya. Berikut ini adalah gambar dari ekosistem darat. Nah, ini adalah ekosistem yang ada di padang rumput. Selanjutnya kita lihat piramida makanan ekosistem air. Contoh urutan posisi piramida ekosistem air adalah 1. Sebagai produsen adalah fitoplankton, konsumen 1-nya adalah ikan ukuran kecil dan sedang, konsumen 2 adalah anjing laut, sedangkan konsumen 3 adalah paus sebagai predator dari anjing laut tadi. Sedangkan ini adalah gambar dari berbagai macam ekosistem air. Ada ekosistem dari akuarium, sungai, kolam, dan laut. Selanjutnya, simbiosis adalah merupakan bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Dapat kita lihat dari gambar, ini adalah
saling membutuhkan antara dua individu di alam ini. Selanjutnya simbiosis terbagi tiga. Satu, simbiosis mutualisme, yaitu hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan satu sama lain. Contohnya bunga dengan lebah. Berikutnya adalah ikan Nemo dengan terumbu karang. Ketiga, burung dengan kerbau. Simbiosis komensalisme yaitu hubungan antara dua jenis individu yang memberikan keuntungan pada salah satu pihak, tapi pihak lain tidak mendapat kerugian. Salah satu contohnya adalah ikan remora dengan ikan paus. Simbiosis parasitisme adalah hubungan dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak, tapi pihak lain dirugikan. Contohnya kutu dengan kulit kepala, nyamuk yang menghisap darah manusia, kemudian tali putri dengan tumbuhannya. Tali putri ini lama-lama akan mengakibatkan tumbuhan yang ditumpanginya akan mati. Selanjutnya, peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan. Organisme dibagi dua, yaitu autotrof dan heterotrof. Organisme heterotrof berdasarkan jenis makanannya dibagi lagi menjadi tiga, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Autotrof adalah organisme yang mampu mensintesis makanan sendiri menggunakan energi dari matahari dengan proses yang dikenal sebagai fotosintesis. Contohnya adalah semua tanaman dan beberapa bentuk bakteri. Heterotrof adalah organisme yang mendapatkan energi dari molekul organik yang dibuat oleh autotrof. Organisme ini tidak bisa mensintesis makanan sendiri, tergantung pada produsen atau autotrof, memperoleh energi dari produsen, berfungsi sebagai konsumen. Selanjutnya, organisme heterotrof berdasarkan jenis makanannya terbagi menjadi herbivora, karnivora, omnivora, dan saprobes. Empat, pola interaksi manusia yang mempengaruhi ekosistem. Berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam menyebabkan kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu. Akibatnya lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Contohnya adalah pencemaran air. Ini merupakan akibat pola interaksi manusia yang menyebabkan air berwarna hitam, kotor, dan berbau busuk yang disebabkan karena limbah cair atau padat dari pabrik atau dari rumah tangga. Dampaknya menyebabkan kerusakan yang sangat fatal pada ekosistem air seperti banyak ikan yang mati karena kekurangan oksigen. Pencegahannya dapat dilakukan dengan cara mengolah limbah cair terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Pencemaran tanah merupakan pola interaksi manusia yang menyebabkan tanah hilang kesuburannya yang disebabkan karena limbah cair atau limbah padat dari pabrik dan rumah tangga dan barang-barang rongsokan seperti plastik, kaca, dan logam. Untuk mengurangi pencemaran tanah dapat dilakukan dengan cara mendaur ulang limbah-limbah padat seperti kaleng dan plastik. Pencemaran udara merupakan pola interaksi manusia yang menyebabkan pemanasan global, efek rumah kaca, hujan asam, dan kerusakan lapisan ozon. Penyebabnya pembakaran tidak sempurna oleh mesin-mesin pabrik, kendaraan listrik, kendaraan bermotor, pembangkit tenaga listrik. Penanggulangan pencemaran udara dapat dilakukan dengan cara penghematan energi dan penggunaan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Berikut ini adalah beberapa gambar contoh pencemaran udara, tanah, dan air yang terjadi di bumi kita tercinta ini. Selanjutnya ini adalah tugas 2 untuk siswa, yaitu mengamati ekosistem sawah dan berbagai permasalahannya. Carilah satu gambar ekosistem sawah di Google seperti contoh yang ada ini, kemudian di print, ditempel di buku latihan, dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Silahkan dikerjakan di buku latihan.
Demikianlah materi pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, Ibu akan memberikan semangat dan motivasi untuk belajar. Silahkan disimak.